Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Syarusdak dengan NPM 1942-170. Halo, perkenalkan nama saya Foni dengan NPM 1942-173. Hai semua, perkenalkan nama saya Angelin dengan NPM 1942177. Baiklah, jadi saat ini kami akan menjelaskan yang pertama itu adalah peran SIA dalam bisnis, kedua, fungsi SIA dalam bisnis, ketiga, jenis-jenis SIA, dan terakhir kami melakukan perbandingan antara Mayot dan juga Accurate. Peran SIA dalam bisnis adalah yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Yang kedua, meningkatnya efisiensi para perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan secara bijak. Yang keempat, menambah sharing knowledge perusahaan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan perusahaan karena adanya sistem informasi akuntansi. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya produksi dan juga jasa dalam proses pembuatan produk perusahaan. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. 1. Mengumpulkan dan menyimpan data yang terkait dengan aktivitas dan transaksi dalam perusahaan. SIA merupakan pemandu bagi komponen SDM, sehingga mereka secara disiplin mengumpulkan serta menyimpan semua data transaksi yang terjadi. Semua hal tersebut harus didokumentasikan untuk kebutuhan laporan dan sebagai bukti untuk penelusuran jika terjadi penyimpangan atau kesalahan kerja. Setiap hal kecil terkait dengan transaksi adalah unsur yang penting dan sebisa mungkin tidak tertinggal untuk disimpan. 2. Mengubah data menjadi informasi bagi manajemen sehingga menunjang pengambilan keputusan. Angka dalam laporan bisa jadi bukan sebuah hal yang mudah untuk diinterpretasikan. SIA memfasilitasi manajemen untuk membaca laporan dengan lebih mudah ketika data mentah tersebut disajikan dalam bentuk laporan, baik itu kalimat-kalimat manajerial atau dalam bentuk chart. Penyajian yang lebih mudah ini akan membantu manajemen membaca kinerja perusahaan atau mengambil keputusan terkait dengan masalah atau kondisi khusus yang terjadi. Fungsi SIA dalam bisnis yang ketiga adalah menyediakan sistem pengendalian untuk menjaga aset perusahaan. Adanya SIA membuat perusahaan bisa melakukan kontrol terhadap aset-aset perusahaan. Sistem ini mempermudah manajemen untuk tetap memantau apa yang dimiliki perusahaan agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin guna menghadapi persaingan ketat di luar sana. 1. Desktop Accounting. Software akuntansi desktop merupakan aplikasi atau software yang penggunaannya harus di-download dan diinstal terlebih dahulu ke sistem operasi yang mendukungnya di perangkat komputer yang akan digunakan. Untuk mengoperasikan atau menjalankannya, Anda tidak membutuhkan internet. Kelebihannya yaitu 1. Tidak bergantung pada koneksi internet. 2. Memiliki performa yang baik karena dioperasikan dalam spesifikasi hardware yang sudah tetap. Selanjutnya, kekurangannya adalah sangat bergantung pada koneksi internet. Jadi, jika tidak ada koneksi internet, tidak dapat bekerja atau menggunakan software ini. Contoh desktop accounting dan cloud accounting yang bakal kami bandingkan. Desktop accounting yaitu Mayop, cloud accounting yaitu Accurate. Berbicara mengenai perbedaan Accurate dan Mayop, software-software ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti Kelebihan Mayop yaitu 1. User friendly, mudah digunakan, bahkan oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang akuntansi. 2. Tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap user. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor atau impor file yang merepotkan. 3. Kemampuan trace back semua laporan ke semua dokumen dan sumber transaksi. 4. Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. 5. Menampilkan laporan keuangan, komparasi atau perbandingan, serta
menampilkan analisa pelaporan dalam bentuk grafik. Kekurangan dari Mayop adalah yang pertama, database Mayop merupakan database yang dikunci. Artinya pengguna tidak dapat melakukan modifikasi laporan, modifikasi field di Mayop, sehingga customization apabila diperlukan relatif sulit untuk dipenuhi oleh Mayop. Kemudian yang kedua adalah Mayop merupakan software buatan luar negeri, sehingga tidak ada fitur perpajakan di dalamnya. Pembuatan laporan yang berkaitan dengan perpajakan seperti form pelapor PPN dan lainnya tidak tersedia di dalam Mayop dan harus dikelola di luar software Mayop. Yang ketiga adalah tidak ada modul fixed asset, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk mengelola aset yang dimiliki, maka tidak dapat dipenuhi oleh Mayop. Dan yang keempat adalah kelemahan multi-warehouse yang mengakibatkan pengelolaan atas barang konsinyasi relatif sulit dikelola di dalam Mayop. Dan yang kelima adalah Mayop tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi-company. Artinya, laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan dapat dibuat dengan menggunakan Mayop. Kelebihan akurat. 1. Database-nya menggunakan database server Firebird. Database berbasis SQL dari kelas client atau server akurat mampu melayani sampai ratusan user sekaligus tanpa penurunan performance yang berarti. 2. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi user-friendly. 3. Biaya yang terjangkau tanpa perlu adanya tambahan biaya maintenance, baik bulanan atau tahunan. 4. Transaksi real-time, tidak perlu proses posting. 5. Bilingual software, Inggris dan Indonesia. 6. Laporan dapat di-view langsung dengan Microsoft Excel. 7. Laporan faktur yang dapat di-customize oleh user. 8. Multi-user, multi-level GL account and item, multi-company, multi-gudang, multi-currency dengan kurs komersial dan kurs pajak, multi-level diskon, dan multi-unit dengan 3 level unit. 9. Metode persediaan dengan FIFO dan average. Ke-10. Tax report dan PPN, IN, dan out sampai SPT tahun form 1771 secara otomatis. Kekurangan accurate, yaitu 1. Tidak dapat digunakan untuk multi cabang atau customer perlu memberi starter pack awal lagi. 2. Server akurat harus selalu online. 3. Support hanya via email chatting. 4. Modul dan fitur sebuah